Selamat sahabat saudara sekalian. Kita sekarang masuk di kuartal yang baru. Kuartal kedua tahun 2012. Dan pelajaran sepanjang kuartal ini bukan doktrinal, bukan theological, tetapi sesuatu yang sangat praktikal. Jadi generally speaking, pelajaran kuartal ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan dua kuartal terakhir. Baik, judul umum untuk sepanjang kuartal ini adalah Evangelism and Witnessing. Bahasa Indonesia apa? Penginjilan dan kesaksian. Penginjilan dan kesaksian. Evangelism and Witnessing. Kemudian pelajaran pertama di buku bahasa Indonesia, judulnya apa? Menjelaskan arti penginjilan dan kesaksian. Defining Evangelism and Witnessing. Jadi kita akan mencari tahu bersama-sama apa itu evangelism dan apa itu witnessing. Pada waktu Yesus hendak berpisah dari murid-muridnya, Yesus meninggalkan pesan terakhir. Pesan terakhir itu biasa dikenal dengan nama apa? Great Commission. Great Commission. Bahasa Indonesianya Perintah Agung. Mandat atau perintah agung. Nah, kalau saudara telaah, coba kita buka Jimmy, Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, kalau saudara dengar dengan seksama ayat-ayat tersebut, ada berapa perintah di dalamnya? Coba lihat. Ada berapa perintah? Pergi, ajar, baptis. Ada 3 perintah. 3. Tapi kalau sudah pelajari di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, ayat-ayat ini, di dalam bahasa Yunani hanya ada satu perintah. There is only one imperative. Yang mana yang perintah? Make disciple. Jadikan segala bangsa muridku. Nah, di jam AB yang biasa ditekankan apa? Pergilah. Bukan itu yang harus ditekankan. Make disciple. Ayat ini intinya adalah jadikan segala bangsa muridku. Itulah perintah di ayat-ayat ini. The only one imperative itu yang itu, make disciples. Yang seringkali ditekankan di khotbah adalah yang mana? Pergilah. Yang harus ditekankan adalah make disciples. Jadikan segala bangsa muridku. How? By going, by teaching, by baptizing. Jadi jangan lupa. Jadi lain kali kalau saudara-saudara mengkhotbahkan ayat ini, yang ditekankan jangan go-nya. Yang ditekankan adalah apa? Make disciples. Jadikan segala bangsa muridku. Kemudian poin kedua, perintah ini mission possible or mission impossible. Pada waktu Yesus memberikan mandat agung, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Berapa banyak pengikut Yesus waktu itu? Kurang lebih
500 itu. Berapa? 500. 500 kurang lebih. Lalu yang ikut naik ke ruang atas di kota Yerusalem Ini 12. hanya berapa? 120, masih ingat? Nah, .500 pengikut Yesus kurang lebih. Berapa penduduk dunia waktu itu? Ada yang menaksir sekitar 50 juta. Jadi rasionya sangat minim. Pengikut Yesus dengan penduduk dunia 1 berbanding berapa? 50 juta dibagi 500. Sampai ada orang katakan, impossible. Apalagi ini omongan para pengkritik. Siapa sih murid-murid Yesus? Umumnya bukan orang kaya. Umumnya bukan orang berpengaruh. Nelayan. Mau pakai modal apa? Menjadikan seluruh bangsa jadi muridnya. Sedangkan Romawi yang dengan funds and forces yang begitu hebat, akhirnya amburadul tidak bisa menguasai dunia. Apalagi Yesus dengan pengikut-pengikutnya. Jadi jawabnya possible or impossible. Tergantung. Kalau sudah pakai kacamata manusia, ini adalah mission impossible. Tapi kalau sudah pakai kacamata Tuhan, Possible. ini adalah mission possible. Nanti kita akan lihat. Baik, itu pendahuluannya. Kita masuk di discussion. Apa definisi evangelism dan apa definisi witnessing? Tadi evangelism di bahasa Indonesia diterjemahkan penginjilan. Kalau saudara dengar kata evangelisasi, apa yang terlintas dalam pikiran saudara? Apa itu evangelisasi? Good news. Kalau kembali ke bahasa aslinya, bahasa Yunani atau Greka, ini diambil dari kata evangelion. Di zaman dulu, zaman Alkitab, kata evangelion itu bukan kata yang berkonotasi agama. Itu adalah sekuler. Semua yang namanya good news itu adalah apa? Evangelion. Pendeknya, kalau sudah menerima kabar yang baik, disebut evangelion. Nah, kemudian para penulis Alkitab meminjam kata itu dan memberikan konotasi agama. Sama seperti eklesia. Apa eklesia? Gereja. Gereja. Itu istilah, bukan istilah agama. Itu istilah sekuler. Tapi penulis-penulis Alkitab Perjanjian Baru mengadopsi, menggunakan nama itu dan memberikan makna agama. Nah, kabar baik ini kabar baik tentang siapa? Tentang Yesus yang sudah menjelma jadi manusia,
hidup di tengah manusia, mati bagi manusia, kemudian bangkit, sekarang sedang melayani, dan akhirnya akan apa? Datang kembali. Jadi good news itu pada dasarnya adalah ini, the preaching of good news about Jesus' life and ministry. Itu definisi yang apa, yang bebas, mudah dihafal. The preaching of good news about Jesus' life and ministry. Tapi kalau saudara mau definisi yang kedengaran hebat, buka di halaman 10. Kalau bahasa Inggris halaman 10, kalau bahasa Indonesia pelajaran hari Kamis. Hari Kamis. Helmi, Ya, tolong baca itu huruf tebal di tengah. pikirkanlah pendeta. Ya, Pikirkanlah definisi penginjilan berikut ini. Apakah Anda menganggap definisi itu cukup baik? Apakah yang Anda ingin tambahkan atau kurangi? baik, dengarkan definisinya. Penginjilan adalah suatu proses pemberitaan Injil Tuhan Yesus yang dilakukan secara jelas dan meyakinkan sehingga orang itu mau menerima Dia menjadi juru selamat pribadi dan mengikut Dia sebagai Tuhan, menjadi murid, dan juga dapat menjadikan orang lain sebagai murid. Jadi definisi yang teknikal adalah ini yang dibaca tadi. Tapi kalau mau yang biasa-biasa aja untuk rakyat jelata, ya yang tadi kita baca di screen sana. Yang penting sudah tahu idenya. Jangan terkesima dengan kata-kata yang hebat, tapi selalu dapat idenya. Kalau sudah baca satu paragraf, pertanyaannya adalah what is the idea behind the sentence? Jadi penginjilan itu pada dasarnya apa? Teaching about Jesus' life and His ministry. The preaching about Jesus' life and ministry. Dan tujuannya adalah untuk apa tadi? Making Menjadikan murid. disciples. Perlu perhatikan, tidak disebut making convert. Apa bedanya convert dengan disciples? Kalau making convert cuma orang itu. Tapi kalau disciple, orang itu dilatih untuk mengajar. Ya. Itu disciple making disciple. Kalau convert, kita membawa seseorang yang tadinya belum kenal kebenaran ke dalam kebenaran. Sampai di situ. Tapi kalau disciples tidak sampai di situ. Orang itu pun diajar untuk menarik orang lain. Jadi kita jangan puas dengan convert. Kita harus pergi lebih jauh, bukan cuma menobatkan, tapi orang itu akan Jadi murid. Pengajar. menolong untuk Nah, menarik orang lain datang kepada Yesus. Nanti kita akan kembali lagi ke sana. Baik, nomor 3, reason for being. Kenapa gereja atau kita ada di atas dunia ini? What is the main purpose of the church? Kalau boleh saya umpamakan,
gereja itu punya dua sisi. Sisi yang di sini adalah eksistensi gereja. Yang di sini adalah misi gereja. Nah, dengarkan. Misi gereja tidak bisa dipisahkan dari eksistensi. Kalau gereja kehilangan misinya, maka gereja itu degenerate menjadi social club seperti Lions Club, Rotary Club, Tennis Club, Social Club. Gedungnya ada, orangnya ada, tapi kalau gereja tidak menarik jiwa, gereja itu berhenti sebagai gereja. Jangan lupa. Jadi yang namanya gereja harus memberikan prioritas yang utama kepada apa? Komunitas. Misi. Evangelism ini, mission ini. Kalau gereja kehilangan misinya, berarti kehilangan apa? Eksistensinya. Jadi ingat itu. Nah, Nyonya White di dalam buku Counsel on Sabbath School Work mengatakan ini tentang sekolah Sabat, tapi prinsipnya apply kepada gereja in general. Sesuai mengatakan walaupun sekolah Sabat kita diorganize dengan rapi, alat-alat peraganya lengkap, programnya menarik, tapi kalau tidak menarik jiwa, it is a failure. Itu adalah satu apa? Gagalan. Gereja juga demikian. Bangunannya boleh megah, acaranya diatur dengan rapi, keuangannya, organisasinya. Tapi kalau tidak menarik jiwa, it is still apa? A failure. Jadi saudara ingat, di dalam mengalokasi budget anggaran belanja gereja, pekerjaan ini harus dapat bagian apa? Besar. Yang paling bahaya di gereja Advent sekarang apa yang disebut institutionalization. Institutionalization adalah kita ini organisasinya sudah begitu sophisticated, begitu canggih, sehingga ada kecenderungan kita mempertahankan organisasi supaya bergerak, tapi saat yang sama evangelisasi dikorbankan. Sibuk ngatur organisasi, misinya apa? Terlupakan. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa gereja ada di atas dunia? Reason for being-nya adalah evangelism, mission. Statement Ellen White tadi sangat keras. Walaupun rapi, teratur, hebat, megah, kalau tidak narik jiwa, it is a failure. Okay, next please. Lalu yang kedua apa? Witnessing. Kalau sudah ditanya witnessing itu apa? Dalam pengalaman sehari-hari. Kalau disebut menjadi saksi itu gimana? Kalau di warta berita di TV umumnya disebut apa? Eyewitness news. Eyewitness. Eyewitness bahasa Indonesia apa? Saksi mata. Apa artinya? Memang dia alami, dia lihat dengan mata kepala sendiri. Baru dia bisa jadi apa? Baru dia bisa jadi saksi. Nah. Jadi bukan cuma mendengar berita dari orang, tapi dia saksikan sendiri. Kalau sudah di pengadilan,
Kalau sudah dipilih jadi saksi, harus saudara apa? Lihat, tidak cukup menurut si A kepada si B, dan si B kepada si C, dan saya dengar dari si C, itu nggak diterima. Kalau saksi itu harus apa? Melihat. Begitu juga kalau kita hendak menyaksikan Kristus. Sebelum kita bisa menyaksikan Kristus, kita lebih dahulu harus punya pengalaman dengan siapa? Dengan Kristus. Jadi saudara nggak bisa mengatakan menurut orang, kalau kita hidup dengan Kristus kita terima berkatnya. Jangan. Harus apa yang saudara alami, apa yang saudara lihat, itulah yang bisa saudara apa? Bagikan kepada orang lain. Di halaman 7, kalau bahasa Indonesianya hari Senin, hell. Coba baca definisi witnessing halaman 7 paragraf keempat. Bersaksi ialah membagikan kepada orang lain pengalaman pribadi Anda dengan Allah. Ulangi. Bersaksi ialah membagikan kepada orang lain pengalaman pribadi Anda dengan Allah. Dengan tujuan untuk mendorong orang lain supaya mau menerima Kristus. Tidak perlu terorganisasi rapi seperti radio, televisi, atau kebaktian kebangunan rohani. Menjadi seorang saksi dapat terjadi secara spontan, sebab kesempatan untuk berbagi cerita tentang Yesus dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kita harus siap sedia dalam segala kesempatan untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman kita. Baik. Jadi simple. Witnessing adalah apa? Sharing one Personal personal experience of God. Tapi saudara harus punya pengalaman dengan siapa? Kristus. Pengalaman pribadi. Bukan cuma pengalaman secara intelektual, tetapi pengetahuan secara pengalaman. Baru sudah bisa apa? Bersaksi. Nah sekarang kita bandingkan evangelism dengan witnessing. Apa persamaannya? Apa persamaan antara evangelism dengan witnessing? Sebenarnya kedua-duanya itu lah sama juga pengertiannya mengajak. Ya, dalam hal apa sama? Dalam hal apa sama? Ya, seperti kita mengabarkan Injil mengenai Yesus, dan kita juga harus sharing dengan witnessing kita kepada pengalaman kita dengan Yesus. Jadi dua-duanya adalah tentang siapa? Tentang Yesus. Tentang Yesus. Nah kalau sudah bersaksi, ingat kita tinggikan siapa? Yesus. Yesus. In the end, yang dipuji adalah siapa? Yesus. Ada bahaya kalau bersaksi itu kadang-kadang yang kelihatan siapanya? Dirinya. Yesusnya nggak kelihatan. Jadi apakah evangelism atau witnessing, persamaannya adalah dua-duanya memperkenalkan Kristus kepada orang lain supaya orang lain bisa tertarik menjadi muridnya. Itu similarity, persamaannya. Apa perbedaannya? Ada beberapa perbedaan kalau sudah baca Sekolah Sahabat dengan cermat. By the way, saya cuma kasih ingat, walaupun ada kelas guru-guru, jangan lupa pelajari di rumah ya. Nah, jadi tiap kali saudara datang sini jangan belum baca sama sekali, kecuali sekarang ini karena bisa dimengerti kadang-kadang buku Sekolah Sahabat terlambat ya. Tapi untuk pelajaran kedua dan seterusnya, usahakan di rumah saudara baca secermat mungkin. Di sini hanya sekedar memberikan, mengambil
highlightnya. Kita tidak baca kata demi kata, ayat demi ayat, karena itu adalah PR saudara di mana? Di rumah ya. So study carefully tiap hari. Jadi pengalaman saya selama di sana, saya membaca dulu pelajaran sekolah sahabat itu. Nanti hari Kamis saya ulang lagi dengan membaca yang dari sini. Ya. Jadi membuat suatu perbandingan apa perbedaannya. Betul. Memang kita merasakan lebih jelas lagi selama kita membaca pertama itu banyak yang miss kita, and misunderstanding, also maybe overlook. Tapi dengan kembali kita kepada membuka lagi dari apa ini internet, wah saya lupa yang mana cerita ini. Lalu saya remark lagi kembali mana yang jadi ya mana saya harus tonjolkan di dalam tiap-tiap hari pelajaran itu. Baik, untuk saudara ketahui, saya hanya sekedar memberikan highlightnya dan menyusun supaya lebih sistematis. Hanya itu aja. Jadi saya juga kadang-kadang di kelas kita, saya nggak mau jadi guru ya. Saya bilang, I'm supporting aja, saya tidak mau menjadi guru. Tapi di mana kelemahan-kelemahan Anda itu saya akan bisa ilustrasikan kepada apa yang saya pelajari. Dan mereka merasa, wah, kok nggak terbaca gitu itu ya katanya kan. Saya bilang semua yang diuraikan di sini ada sebenarnya daripada keterangan-keterangan sana. Cuma kita overlook kadang-kadang sehingga kita tidak bisa melihat intisari dari apa sebenarnya kita mau ambil. Memang nggak semudah pikiran kita yang pelajari sekolah sahabat itu susah sekali kita membuat satu intisari. Kecuali kita mengulang kali sampai 10 kali mungkin. Tapi dengan penjelasan daripada Pak Pendeta sehingga kita bisa mensinkronkan apa yang kita bisa tangkap dan apa yang diberikan dari sana gitu. Terima kasih. Baik, jadi differencesnya ada. Kalau evangelism biasanya sharingnya kepada siapa? Banyak orang. Public evangelism. Yesus seringkali dikelilingi oleh orang banyak. Sampai di satu peristiwa begitu banyaknya sampai kaki orang baku injak untuk dengar Yesus berkhotbah. Itu namanya public evangelism. Tapi Yesus juga seringkali bicara kepada siapa? Satu orang. Contohnya siapa? Perempuan. Samaria, Nikodemus. Ya, itu namanya personal evangelism. Nah, witnessing ini adalah apa? Personal evangelism. Oke, itu perbedaannya. Perbedaannya. Satu, audiens yang beda. Banyak dan hanya satu. Lalu kalau evangelism, public evangelism kan direncanakan dulu. Iya. Diatur panitianya, anggaran belanjanya, cari tempatnya, bikin spanduk, dan lain sebagainya. Kalau witnessing tidak di-plan, spontan. Ya, spontan. Bisa terjadi di bengkel, bisa terjadi di bus, bisa terjadi di kapal terbang. Satu kali saya ada di bengkel mobil, lalu ada teman datang bawa temannya yang belum advent. Dia bisik sama saya, Pak, teman saya tuh belum advent, coba dekatin. Ya saya spontan saja karena diminta saya dekatin. Lalu saya bicara bahasa Cina sedikit, kaget dia. Kok ini orang Indonesia bisa bahasa Cina, padahal cuma itu yang saya bisa, cuma sedikit. Saya bilang, saya sahabat ini di gereja akan berkhotbah. Saya undang Anda datang dengar firman Tuhan. Oke, dia bilang. Datang dia. Kebetulan saya khotbah tentang hari Sabat. Begitu selesai, waktu potluck kami makan di meja yang sama. Dia kasih kesaksian. Saya belum pernah dengar tentang Sabat. Tapi mulai Sabat depan, saya akan datang ke gereja. Saya tidak akan kerja. Saya akan matikan saya punya cellphone. Saya mau tenang, mau beristirahat Sabat.
Dia datang terus sampai akhirnya dibaptis. Itu hanya karena apa? Spontanitas, tidak direncanakan. Tapi momentumnya ada, langsung kita masuk, Tuhan bekerja sampai dia apa? Dibaptis. Jadi itu bisa terjadi di mana-mana. Spontanitas. Kalau seperti itu Pak Pendeta gimana? Kadang-kadang kita spontan ya, ketemu seseorang, lalu bicara-bicara akhirnya menjurus kepada yang mengenai Yesus. Ya, mesti begitu. Jadi akhirnya apa spontanitas kita itu apa karena dorongan Roh Kudus kita? Kadang-kadang kita kok udah sampai ke sana pembicaraan saya ya. Kita nggak merasa ya. Jadi kayak ada yang menuntut kita berbicara. Padahal kita kan hanya pernah mendengar. Apakah itu memang tuntunan dari Roh Kudus kepada kita? Bisa Ya, seperti siapa di Alkitab, contoh yang klasik. seperti Filipus ya, sehingga yang bicara dengan sida-sida itu. itu personal evangelism yang luar biasa. Dan sesuai katakan, banyak orang seperti sida-sida rindu untuk kebenaran. Dan mereka itu sudah ada on the verge of the kingdom. Tinggal digiring masuk. Jadi kalau ada momen saudara bisa cerita tentang Yesus, cerita tentang Yesus. Satu lagi saya cerita, di kapal terbang dari Manila ke Jakarta, saya sudah pernah cerita, mungkin sudah lupa. Pas duduk mau take off, di samping saya ada seorang ibu, anaknya kira-kira umur 2 tahunan saya rasa, nangis terus. Sudah dikasih minum tidak mau, dikasih permen, stewardess datang, nggak berhenti. Akhirnya saya iseng-iseng, saya bikin tangan saya seperti main sulap begini. Diam tuh anak. Jadi ibu langsung datang ke saya, Pak, Bapak tukang sulap ya? Saya bilang, enggak, saya bukan tukang sulap, saya pendeta. Pendeta? Dari gereja mana? Gereja Advent. Apa itu Advent? Ya, dari sejak itu sampai pesawat landing, saya cerita tentang Advent. Ini kan mau selesai, kapan mau ketemu, enggak tahu. Ibu mau tahu lebih jauh tentang Advent? Ya, kasih alamatnya. Dia kasih nama, alamat. Lalu sampai di Jakarta, saya pesan sama satu orang, tolong daftarkan di Suara Nubuatan. Saya cek berapa minggu kemudian dengan Wagiran, pendeta Wagiran. Apakah ada nama ini baru-baru ini? Ada. Sudah mulai belajar. Ya, terserah bagaimana hasilnya. Yang penting kita sudah berusaha introduce, daftarkan dia. Ya, mudah-mudahan. Nah, Pak Diki, saya salut sama dia. Dia tabur benih melalui apa? Traktat bacaan. Nggak tahu sudah berapa ribu sekarang. 60.000 lebih. Sudah berapa? 60.000. 60.000 ya. Itu bukan main-main, saudara-saudara. Hanya masa kekekalan yang tahu berapa nanti akhirnya akan diselamatkan. Tapi yang penting kita tabur itu apa? Entah dengan pembicaraan kita, entah dengan membagi traktat, membagi buku, sudah harus lakukan. Oke, next please. Kemudian kita masuk nomor 2, witnessing in the New Testament times. Bersaksi, mengabar Injil di zaman Perjanjian Baru. Nah, saudara-saudara sekalian, dengarkan. Kalau saudara baca buku Kisah, ada satu ayat yang menjadi ayat kunci dari seluruh buku Kisah. Ayat mana? Kisah
Kisah 1:8. Bunyinya gimana? Bila mana aku pergi, maka Roh Suci akan turun kepada kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke dunia. Oke, very good. Ayat ini tercetus dari bibir Yesus oleh karena pertanyaan murid yang mendesak. Yesus, apakah sekarang kerajaan Tuhan itu didirikan? Ini murid-murid selalu kepengen tahu waktunya. Apa sekarang kerajaan itu akan didirikan? Yesus katakan, jangan bicara tentang waktu. Itu bukan your business. Tentang waktu itu is none of your business. Yang penting kamu bicarakan adalah kamu akan beroleh kuasa. Kapan? Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Bukan kalau kamu sudah sekolah dari Andrews atau dari Ayas. Bukan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan beroleh apa? Kuasa. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku, pertama-tama di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu yang penting tuh. Satu, beroleh kuasa. Yang kedua, kuasa itu untuk apa? Untuk bersaksi. Nah, yang sangat menarik, yang harus saudara simak dari ayat inti Kisah 1 ayat 8 ini adalah kata witness. Kalau saudara ambil Alkitab bahasa Greka, kata witness itu bahasa Grekanya adalah marturia. Marturia. Kata apa yang bahasa Inggris? Martir. Martir. Apa artinya martir? Berani mati saja. Mati syahid. Jadi witness itu kalau diselidiki asal usul original meaningnya itu mati syahid. Jadi kita kalau beroleh kuasa waktu Roh Kudus turun, kita siap. Untuk apa? Untuk mati syahid. Dan kalau saudara berani bersaksi di zaman itu, saudara mempertaruhkan apa? Nyawa. Kamu akan menjadi marturia. Sanggup? Nah, umat Kristen di gereja yang mula-mula di dalam bersaksi ini menghadapi apa? Banyak rintangan. Paling sedikit ada 3 rintangan. Satu dari orang Yahudi, the Jews. Kalau saudara baca, mereka inilah yang getol, menghasut orang di pasar. Kalau sekarang itu preman-preman dihasut untuk melempari Paulus. Sampai si Yohanes Markus bagaimana? Takut meninggalkan Paulus dan Barnabas. Aniaya. Lalu yang kedua, ini yang disebut ecclesiastical power, kuasa agama yang mapan. Imam-imam, orang Farisi, Herodian, you name it. Itu juga menjadi penghalang kepada roda penginjilan. Kemudian yang ketiga siapa? Ini yang paling hebat. Mereka punya funds, dana, punya kekuatan senjata, punya militer. Sebenarnya kalau dilihat dari kacamata manusia, agama Kristen harus sudah punah waktu itu, menghadapi 3 musuh yang mengintai mereka. Tapi kalau sudah perhatikan di buku kisah para rasul-rasul tentang gereja mula-mula, walaupun ada 3 musuh yang mencoba untuk menghancurkan tanaman yang baru tumbuh, agama Kristen, kata apa yang seringkali diulangi di buku kisah? Maka gereja Tuhan apa? Tiap hari bertambah.
Walaupun ada kesulitan, obstacles dari orang Yahudi, imam-imam, pagan Rome, tapi bagaimana? Tetap bertambah-tambah. Diulang-ulangi terus. Jadi gereja yang mula-mula itu adalah gereja yang bertambah dengan begitu pesat, walaupun ada rintangan. Gereja yang bertumbuh terus. Ya, satu hari dibaptis 3.000, baru berapa hari sudah jadi 5.000, 5.000. naik lagi. Nah, yang interesting, coba Jimmy buka Kisah pasal yang ke-6. Salam. Dapat ya? Ya. Itu tentang pemilihan 7 diakon. Baca ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Siapa jumlah apa? Murid. Bahasa Inggrisnya murid apa? Sesama. Disciples. Jadi jumlah disciples tambah hari tambah apa? Tambah. Banyak. Terus bagian terakhir. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Bukan cuma rakyat jelata. Yang menuju Sejumlah besar siapa? imam. Imam. Sudah tahu kan siapa imam? Pemuka-pemuka agama Yahudi, itu yang disebut ecclesiastical power. Ya. Sejumlah imam-imam, sejumlah besar. Jadi yang mencoba menghalangi akhirnya apa? Tertarik. Nah, bagaimana dengan Roma? Coba buka suratan kepada Filipi pasal 4 ayat 21-22. Kalau sudah bisa catat, silakan catat ayatnya. Sempat 4 ayat 21-22. Ya. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Baik, Paulus nulis surat ini dari mana? Penjara. Penjara. Dia mendekam di penjara nih, nulis surat. Di mana penjaranya? Di Roma. Dia tulis surat kepada sidang di Filipi. di Filipi. Terus baca. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Baik. Jadi Paulus menyampaikan salam kepada orang Kristen di Filipi dari siapa? Dari Paulus. Bukan. Dari mereka yang di istana Kaisar. Dari orang Kristen yang ada di mana? Bayangkan saudara-saudara. Bukan cuma kota Roma jebol oleh Injil. Istana Kaisar pun apa? Kebobolan. Jadi ada orang Kristen di istana Kaisar. Kalau ada satu tempat yang paling susah untuk menobatkan orang, di mana? Di istana Kaisar. Tapi Paulus punya kesaksian, salam dari orang Kristen yang ada di istana Kaisar. Artinya benteng pertahanan pagan Rome jebol. Di Roma ada gereja Kristen. Sudahlah kalau di kota Roma saja. Masuk sampai di mana? Istana. Nah, kalau saudara pelajari contoh Kaisar Domitian, itu kemenakannya jadi Kristen. Waktu disuruh menyembah dia sebagai apa? Dewa. Kemenakannya bilang, nggak bisa, Om. Kita punya Tuhan, Yesus. Bukan Om. Langsung bilang, bunuh dia. Dibunuh. Istrinya dibuang ke tempat terasing. Mati syahid. Begitu. Tapi yang hebat bukan cuma Yahudi, imamnya bertobat, pagan Rom kafir juga apa? Kebobolan. Itulah hebatnya
witnessing di zaman apa. Ya, tapi harus ada orang yang berani menumpahkan darah, mati syahid. Itulah artinya witness. Baik, kemudian yang kedua, the early church continue to grow. Karena orang-orang mau witnessing, bahkan sampai mengorbankan dirinya. Baik, witnessing adalah natural result of conversion. Jadi witnessing itu jangan cuma diprogram. Witnessing itu harus datang bila mana seorang benar-benar bertobat, di dalam dirinya akan muncul apa yang disebut dorongan yang tidak bisa dibendung untuk bersaksi. Dengarkan saudara, ciri pertobatan yang sejati adalah kalau di dalam diri orang itu terdapat dorongan untuk bersaksi. Jadi kalau di dalam diri saudara belum ada dorongan itu, there must be something wrong with your conversion. Mesti diperiksa lagi. Jangan-jangan ada yang korsleting. Mengapa? Karena Sister White katakan di buku Desire of Ages, tolong dicatat referensinya ya. Desire of Ages 141 paragraf 3. Kalau boleh saya sederhanakan, kutipan itu mengatakan, begitu saudara bertobat di bawah pengaruh Roh Kudus, di saat itu juga timbul dorongan untuk cerita tentang Yesus kepada siapa? Orang lain. Jadi ciri pertobatan yang benar adalah kalau orang itu punya dorongan urge yang tidak bisa dibendung untuk bersaksi kepada orang lain. Dulu di Unai ada seorang guru. Prinsipnya sangat hebat. Ya, dia tidak mau baptis orang sebelum orang itu apa? Membawa jiwa. Ya, bersaksi. Buat dia ikut Nyonya White. Seorang benar-benar bertobat dengan sejati kalau di dalam dirinya muncul dorongan yang tidak bisa dibendung untuk bercerita. Berapa tahun yang lalu di Cina ada seorang perempuan namanya Wen Lin, umur sekitar 40-an. Dia hari-hari selain bekerja untuk makan, bersaksi. Dan di Cina kumpulan nggak di gereja, di mana? Di rumah sampai sekarang, saudara. Masih di rumah, house church. Sampai sekarang. Makanya pemerintah Cina, pemerintah komunis, nggak bisa basmi. Nggak bisa ditutup. Hanya Tuhan yang tahu berapa jumlah umatnya di Cina sekarang ini. Nah, si Wendin ini hari-hari bawa orang untuk kumpul hari Sabat di rumahnya. Sampai akhirnya sudah 100 orang di rumahnya kumpul. Lalu ada yang ngadu. Pemerintah bilang, stop. Kalau tidak stop, kamu dijebloskan di penjara. Dia bilang, saya tidak akan stop. Tapi mendengar ancaman itu, yang hadir ketakutan. Tapi Wenlin tidak takut. Turun sampai 40, tapi Wenlin tetap. Akhirnya officers datang lagi. Kamu membangkang, sudah dikasih amaran, tidak berhenti. Sekarang kami tangkap kamu, masuk penjara. Di penjara, dia bersaksi. Satu-satu orang jadi Kristen di penjara. Rencananya dia di penjara setahun. Tapi 6 bulan, penjaga penjara katakan, kamu dibebaskan. Kenapa? Kalau kamu setahun di sini, semua orang jadi Kristen, katanya.
dibebaskan, dia baru 6 bulan bebas. Karena semua orang di penjara tertarik dengan pengajaran Kristen ini. Sampai orang itu bilang, kalau kamu 6 bulan lagi di sini, semua orang di penjara jadi Kristen. Lebih baik kamu keluar saja dari penjara. Dikeluarkan dari penjara. Itu contoh yang benar-benar terjadi. Wen Lin di Cina. Peristiwanya Paulus dengan Raja Agrippa itu menentukan seperti Itu nanti akan nyusul. Orang muncul lagi. Ada di sini. Next please. Jadi kita ceritakan cerita pengalaman kita. Personal testimony itu sangat powerful. Sudah bisa berkhotbah, menceritakan pengalaman pengkhotbah ini, cerita pengkhotbah anu bagus kalau sudah bisa kumpulkan cerita, tapi tidak ada yang bisa nandingi apa? Personal testimony. Itu sangat apa? Menggugah, sangat powerful. Masih ingat itu orang yang dirasuk setan? Kan akhirnya siuman kembali. Waktu siuman, yang punya babi lihat kan apa yang terjadi. Nah, dalam tempo sehari perusahaan babi gulung tikar. 2000 babinya mati Masuk jurang. karena masuk ke Laut Galilea. Apa reaksi orang banyak? Mereka katakan, Yesus, kamu ini merusak ekonomi rakyat. Lebih baik nyingkir dari sini. Oh, Yesus kalau disuruh nyingkir, dia akan nyingkir. Dia tidak pernah memaksakan dirinya. Yesus berangkat. Waktu mau berangkat, itu orang yang dirasuk, yang sudah sembuh, datang sama Yesus. Dia bilang apa? Yesus, kalau boleh saya jadi muridmu seperti murid-murid ini, kemana kamu pergi, ke sana saya pergi. Bagus atau tidak? Bagus. Tapi Yesus katakan no. Nah, kalau sudah berdoa, sudah pikir bagus, seringkali Tuhan katakan no. Kalau Tuhan jawab no, bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena Tuhan punya something better yang belum kita lihat waktu itu. Kalau saudara tahu doa saudara begitu baik, motifnya baik, tapi Tuhan katakan no, itu karena Tuhan punya yang lebih baik. No, Yesus katakan, kamu tidak boleh ikut saya. Pergi ke kampung halamanmu, tetanggamu, temanmu, cerita apa yang Tuhan sudah buat sama kamu. Cerita saja. Berapa minggu kemudian, Yesus kembali ke tempat yang sama, dari mana dia diusir. Kali ini itu orang yang dulu mengusir Yesus, ikut Yesus terus sampai berjam-jam. Sampai satu kali lupa, mereka belum makan sampai sore. Di situ Yesus bikin mujizat, kasih makan 4.000 orang. Kenapa murid orang-orang kampung yang dulu mengusir Yesus, berapa minggu kemudian menyambut Yesus dengan sampai lupa makan? Kenapa? Karena orang ini bersaksi. Dia bukan tamatan dari Filipina, dari Etrus, tidak pernah ikut seminar anggota bekerja. Tapi karena dia bersaksi secara pribadi, orang berubah. Baik, contoh yang kedua, perempuan Samaria. Perempuan Samaria ke sumur untuk apa? Minum air. Begitu Yesus katakan, akulah Mesias itu, dan dia percaya, kendi airnya ditinggalin. Dia datang ke sumur untuk ambil air. Saking excitednya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Mesias, Alkitab katakan dia tinggalkan tuh kendi. Dia lari kemana? Ke kota. Hei, aku sudah menemukan seorang yang bisa mengetahui rahasia hidupku di masa yang silam. Coba baca ayat 29.
Yohanes 4. Filipio. Yohanes. Yohanes 4 ayat 29. Itu maksudnya powerful kali ya. Iya, powerful. Yohanes 4 ayat 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Terus Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Banyak orang percaya karena apa? Pada perempuan itu. Perkataan perempuan itu. Karena perkataan perempuan itu. Nah, di case di orang Samaria ini beda dengan yang di Gadara tadi. Kalau di Gadara Yesus diusir. Kalau di sini mereka bilang Yesus boleh nggak tinggal lebih lama? Kalau Yesus disuruh tinggal lebih lama, Yesus bilang oke. Terus apa yang terjadi, Tim? Baca tuh sambungan. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Berapa hari? 2 hari. Terus? Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi begitulah kesaksian seorang bekas pelacur. Yang satu bekas dirasuk setan. Orang yang dirasuk setan aja bisa digunakan Tuhan. Bekas pelacur bisa. Apalagi kita. Asal kita bersedia setiap saat. Nah, personal testimony terdiri dari 3 bagian. Ini yang Pak Gultom harus catat ya. Ini kesaksian dari Paulus. Paulus tidak bosan-bosan menceritakan pengalaman di jalan menuju ke Damsyik. Berulang kali dia ceritakan. Yang satu katakan, hampir kamu membujuk saya jadi apa? Kristen. Yang satu katakan, nanti kalau ada waktu yang lebih convenient, saya mau dengar lagi. Tapi at least orang-orang pada apa? Pada tergerak mendengar kesaksian. Ada 3 bagian. Itu tinggal dibaca. Saya tidak perlu jelaskan karena itu self-explanatory. Di halaman yang ke-9 di buku Sekolah Saudara, di langkah demi langkah diceritakan. Jadi baca saja di rumah itu. Next please. In conclusion, poin yang pertama yang harus diingat dari pelajaran malam hari ini adalah bukti bahwa seorang sudah bertobat dengan sejati, dengan sungguh-sungguh, kalau di dalamnya ada apa? Irresistible urge to witness, dorongan yang tidak bisa dibendung. Masih ingat Petrus, dia bersaksi dimasukkan di penjara. Keluar dari penjara, orang itu bilang, mulai sekarang jangan sebut nama Yesus lagi. Jangan lagi ngomong tentang dia. Petrus katakan, tidak. Apa yang saya sudah dengar, lihat, dan alami, itu harus saya katakan. Apapun yang terjadi. Itu namanya irresistible urge. Walaupun diancam penjara, diancam maut,
tapi dia harus tetap apa? Bersaksi. Yang kedua, Belum benar. Sorry. tolong dicatat di Desire of Ages halaman 141 paragraf 2. Sudah. Kedua, personal testimony sangat apa? Sangat penting. Saya baca intisarinya. Sister White memberikan kata-kata yang cukup keras juga. Ada orang-orang yang seumur hidupnya mengaku sebagai umat Tuhan, tapi tidak pernah ambil bagian di dalam usaha pribadi untuk bersaksi bagi Tuhan. Ada orang-orang yang seumur hidupnya mengaku sebagai orang yang kenal Kristus, tetapi tidak pernah mengadakan personal effort to bring even one soul to the Savior. Itu teguran dari Nyonya White. Lalu dia katakan, ambillah waktu untuk berpartisipasi di dalam bersaksi bagi Tuhan. Kenapa? Nomor 3. Kenapa Tuhan menginginkan supaya kita ambil bagian dalam pekerjaan penyelamatan? Seseorang katakan, sebenarnya Tuhan tidak perlu bantuan kita. Dia bisa kirim malaikat. Tapi kenapa kita yang dipilih? Ada 2 sebabnya. Yang pertama, supaya kita bisa memperkembangkan tabiat yang sama seperti Kristus, kita harus ambil bagian di dalam penarikan jiwa. In order for us to develop a Christ-like character, we must participate in the work of saving souls. Jadi yang pertama, supaya kita memperkembangkan tabiat yang sama seperti Kristus, kita harus ambil bagian dalam pekerjaan bersaksi. Yang kedua, supaya kita bisa menikmati kebahagiaan melihat jiwa-jiwa dibaptiskan ke dalam kerajaan Tuhan. Kapan petani berbahagia? Waktu panen. Tapi dia kerja keras, ditimpa hujan, ditimpa teriknya matahari, tangannya penuh dengan lumpur, harus mencabut lalang rumput di sekitar padi, berkeringat badannya sampai hitam. Tapi begitu panen tiba, Alkitab bilang apa? Pulang membawa berkasnya. Itu petani. Kapan seorang mahasiswa berbahagia? Pada waktu wisuda. Lupa yang dia kadang-kadang jam 3 pagi mesti bangun belajar. Kerja keras. Begitu kita umat Tuhan.
kita berbahagia. Dan kebahagiaan itu tidak ada taranya kalau melihat orang-orang yang kita pengaruhi akhirnya apa? Dibaptiskan. Bayangkan saudara-saudara, kalau saudara bersaksi dan orang itu terima Kristus dengan sejati, dan waktu Tuhan datang, orang itu akan selamat selama-lamanya. Orang itu akan selama-lamanya karena pengaruh saudara. Makanya ada nyanyian yang mengatakan, kalau kita tiba di sana, akan ada orang yang menjabat tangan dan berkata, "It was you who invited me here." Karena kamu, sampai saya ada di Yerusalem yang baru. Itulah kebahagiaan yang terbesar yang akan kita nikmati. Jadi, take time to witness for Christ.